Aku akan bapak dan tentu aku akan hati-hati dalam berjalan. Nah, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, itulah contoh sebuah takwa. Jadi takwa itu kehati-hatian dalam hidup ini, karena yang membawa seseorang itu tidak baik bukan hanya setan, tapi ada di depan kalian, ada di belakang, ada di samping kanan, samping kiri. Artinya adalah bahwa yang mengajak orang untuk tidak baik itu ada di sekeliling kita. Ya, baik itu dari nafsu maupun syaitan atau bahkan sahabat-sahabat kita. Jadi takwa itu perlu kehati-hatian dalam hidup ini, sebab yang membawa dalam hidup ini tidak baik itu akan datang terus menerus. Itulah contoh takwa menurut sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud ya memberi kesimpulan dalam sebuah syairnya tentang takwa. Kata beliau, tinggalkan semua dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi takwa itu tinggalkan semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Kata Ibnu Mas'ud, bersikaplah seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh duri, ya, selalu waspada dari apa yang dilihatnya. Lalu beliau mengatakan, jangan remehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar tersusun dari batu-batu yang kecil. Jadi itulah takwa, kata beliau. Jadi tinggalkanlah dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari batu yang kecil. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Ini kata Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan bahwa saat orang melakukan satu perbuatan dosa, maka dia akan sangat mudah terjerumus pada dosa yang lain. Atau kata Ibnu Mas'ud, ya, seseorang yang terbiasa melakukan dosa, maka dia nanti akan menganggap dosa itu bukan lagi sebuah dosa. Maka terus saja. Nah, inilah kehati-hatian. Sekali lagi saya ingin sampaikan satu hal, kata Abu Umamah ya radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda tentang takwa. Kata beliau, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, mastafadal mar'u ba'da taqwallahi khairan min zaujatin salihatin. Kata beliau, tidak ada keuntungan yang paling baik bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah. Nah, jadi bahwa yang paling beruntung itu adalah takwa. Tapi beliau mengatakan tidak ada keberuntungan yang paling baik bagi seseorang setelah takwa. Nah, apa itu? Yaitu istri yang salihah. Bunda-bunda sekalian, siapa istri salihah itu? Idza nadhara ilaiha sarrathu, katanya. Jadi wanita salihah itu jika dilihat menyenangkannya. Jika dilihat menyenangkannya. Maksudnya suami ya. Jika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Berarti kalau gitu dua hal ya Bun. Fisik dan akhlak. Ya, bukan hanya sekedar fisik. Fisiknya rapi, bagus, wangi, tapi akhlaknya jelek, nggak menyenangkan. Akhlaknya baik, tapi dia tidak menjaga fisiknya, artinya tidak bersih, tidak wangi, tidak rapi, begitu ya, itu juga tidak menyenangkan. Ya, tetapi bagi seorang suami, nah ini Pak Sikit nih, perlu saya kasih tahu juga nih Pak Sikit. Ini kadang-kadang lupa nih Pak. Ya, baca dalam kitab Al-Wajiz itu, kita ini kan selalu menuntut istri kita nampak cantik, gitu ya, rapi dan bersih. Padahal Ibnu Abbas pernah mengatakan, inni la atazayyanu limraati kama tazayyanu li. Aku akan berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Wah, keren kan?
Jadi kita nggak boleh tuh hanya nuntut istri kita rapi, tapi kita juga begitu. Karena saat melihat kita rapi, istri kita juga senang. Ya, Gitu ya. Gitu ya Bunda ya. siap, siap. Kita ini suka curang. Lalu kemudian istri salehah yang kedua, wa in amaroha atau atsu. Jika engkau memerintahkan dia, dia selalu mentaatinya. Ya, tentu memerintahkan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau memerintahkan yang maksiat, nggak perlu taat. Karena kaidahnya la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Janganlah taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketiga, istri salihah itu wa in aqsama 'alaiha abarrathu, ya. Nah ini, jika disumpah menepatinya. Ya, jadi kalau janji itu istri itu ditepati sama suami. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa maliha. Kalau suaminya nggak ada, ya dia selalu menjaga dirinya dan hartanya. Jadi istri salehah itu begitu. Taib. Jadi kata sahabat Abu Umamah tadi bahwa tidak ada yang lebih baik diberikan Allah setelah takwa, yaitu istri yang salehah. Nah, sekarang apa indikator takwa itu? Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 3. Sudah semua bukunya dibuka, kitabnya? Maksudnya Al-Qur'annya. Ya, siap. Alladzina yu'minuna. Nah, ini orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yu'minuna yang percaya, ya, bil ghaibi, kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas salata, dan yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menafkahkan sebagian hartanya. Nah, ini indikator orang bertakwa dalam satu ayat Al-Baqarah dulu, ya. Dalam ayat ketiga. Yang pertama, menurut Al-Qur'an, orang bertakwa itu dalam surat ini orang yang percaya kepada yang gaib. Itu orang bertakwa. Nah, ini sebelum jauh, tolong direnungkan baik-baik. Percaya kepada yang gaib. Apa yang dimaksud gaib? Tak nampak, tapi kebenarannya dirasakan. Itu gaib namanya. Ya. Maka nih Pak, Ibu, tolong diperhatikan dulu nih. Ini agak riskan kalau tidak paham nanti. Di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya gaib. Gaib itu bahasa metafisik ya Pak ya. Ya. Ada yang sifatnya fisik, fisika, dan metafisik. Nah, padahal yang sifatnya metafisik atau gaib, ya, alatnya tidak pakai akal, tapi pakai hati. Saya ulangi, pada hal yang gaib, alat yang digunakan adalah hati. Kenapa? Sasarannya alam gaib, transendental, metafisik. Kebenarannya dipercaya. Hasilnya iman. Saya ulangi nih, ini harus paham betul. Hal yang gaib itu alatnya jangan pakai logika, tapi pakai hati. Kebenarannya apa? Sasarannya alam gaib. Kebenarannya dipercaya, hasilnya adalah iman. Kalau yang bersifat tidak gaib dalam Quran itu banyak sekali, ya, alatnya pakai akal. Sasarannya alam nyata. Kebenarannya perlu diriset. Tapi karena Quran ya kita percaya, perlu diriset. Hasilnya yaitu jadi ilmu pengetahuan. Sudah terpilah nggak kira-kira Pak Sigit ini? Insya Allah, Ustaz. Saya ulang lagi. Ya. Ulang ya. Hal yang gaib, alatnya itu hati. Bukan akal. Asalnya alam gaib. Kebenarannya dipercaya.
hasilnya iman. Kalau yang sifatnya fisik, alatnya logika, akal, sasarannya alam nyata, kebenarannya diriset, hasilnya jadi ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh, perkara gaib misalnya, siksa kubur, gaib atau tidak, Pak? Gaib. Bapak percaya? Percaya, Ustaz. Nah, sasarannya tidak pakai logika kan? Masa orang sudah mati disiksa? Maka dia nggak pakai logika, tapi pakai apa? Hati. Kebenarannya tidak perlu diriset, dipercaya aja. Tapi kalau mau riset juga nggak apa-apa sih, silakan aja. Mati dulu ya Pak ya, tapi insya Allah nggak hidup lagi. Gitu ya. Ini perlu untuk dipahami. Karena orang sekarang ini sok ilmiah, lalu bilang, ya nggak logis lah, nggak logis. Agama itu tidak semuanya logis. Karena ada yang sifatnya gaib. Ya. Jadi yang pertama itu orang bertakwa percaya kepada yang gaib. Ya. Saya ingin katakan, apa gaib itu? Ya, tadi saya sudah katakan tidak nampak tapi kebenarannya dirasa. Ya. Rukun iman itu semuanya gaib. Ya, percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul. Coba saya tanya, ya walaupun tidak gaib di zaman Nabi, sekarang Nabi itu kan jadi gaib. Ya. Kita pernah nggak lihat Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah kan? Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita percaya. Maka ada sebuah kisah dituturkan oleh Abdurrahman bin Yazid, ya, berkata, kata beliau, ketika kami duduk ya di majelis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kata Abdurrahman bin Yazid, ini masa tabi'in, Pak. Beliau duduk mengikuti kajian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Lalu kami membicarakan kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi waktu itu berbicara tentang kelebihan para sahabat Nabi. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, ajaran Nabi Muhammad SAW jelas bagi orang yang melihat dan bertemu dengannya. Ya, ajaran Nabi Muhammad itu jelas bagi orang yang melihat dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersumpah, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tiada seorang yang beriman yang lebih utama daripada beriman kepada yang gaib. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan surat Al-Baqarah ayat 1-5. Gitu. Ya, jadi kan kita ini tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Orang yang hidup bersama Nabi, dia lihat sosok Nabi, ya percaya wajar. Kita nggak melihat sosok Nabi, tapi hanya diberi panduan Al-Quran, kita percaya. Ya, jelas ya. Ada lagi kisah dari Ibnu Muhairis, ya, berkata kepada Abu Jum'ah. Kata beliau, ceritakan kepada kami apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Jum'ah menjawab, baiklah, kata beliau, akan aku ceritakan kepadamu hadis yang baik, yaitu kami makan siang bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Jum'ah, ini sahabat hidup zaman dengan Nabi. Kami makan siang bersama Nabi. Bersama kami ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Lalu dia bertanya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ada nggak orang yang lebih baik dari kami? Maksudnya kami itu sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi. Ya. Kami telah memeluk Islam dan berjuang bersamamu ya Rasulullah. Lalu jawab Nabi Muhammad SAW, ada. Ibnu Jarrah kaget. Padahal kami ini orang yang beriman kepadamu, berjuang bersama kamu, ada memang orang yang lebih baik dari kami.
Lalu Rasulullah mengatakan, ada. Siapa itu? Yaitu kaum atau orang-orang yang datang sesudahmu kelak. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak melihat dan tidak bertemu denganku. Nah, ini kata Rasulullah kepada siapa? Ibnu Jarrah. Ya, dituturkan oleh Ibnu Muhairis, ya. Dan Abu Juma'ah bertanya kepada Rasulullah. Ya. Nah, di situ ada Abu Ubaidah. Ya Rasulullah, kata Abu Ubaidah, ada enggak orang yang lebih hebat dari kami, yang lebih baik dari kami? Kami ini beriman kepadamu, kami berjuang bersamamu, berjihad bersamamu. Nabi mengatakan ada, yaitu orang yang datang setelah kamu, dia percaya padahal dia tidak melihat aku dan tidak bertemu denganku. Nah, ini sebagian ulama memaknai gaib, ya, di zaman setelah nabinya, gitu. Lalu kemudian ada lagi riwayat yang lain. Saleh bin Jubair berkata, ini sama ceritanya tentang Abu Juma'ah. Abu Juma'ah Al-Ansari radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, datang kepada kami di Baitul Maqdis untuk salat. Baitul Maqdis di Palestina untuk salat. Ketika itu bersama kami ada Raja bin Hawiyah radhiyallahu an. Ini raja ini juga muslim. Setelah ia selesai salat, kami mengantarkannya. Lalu ia berkata, kata raja ini, kalian berhak menerimanya, balasan hadiah. Lalu aku akan ceritakan sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Kami berkata, silahkan. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, nah seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, orang yang ke-10 di antara kami, bertanya. Begini pertanyaannya ini. Ya Rasulullah, apakah ada kaum yang mendapat pahala lebih besar daripada kami? Kata sahabat Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada enggak kaum yang mendapat pahala lebih besar daripada kami? Kami telah percaya kepada Allah, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, dan taat kepadamu, wahai Rasulullah. Jawab Nabi, apa yang dapat menghalangi kamu untuk beriman? Sementara Rasulullah, aku ada di sisimu, dan wahyu masih turun dari langit di tengah-tengah kamu. Kamu tahu betul. Wahyu masih turun dan kamu hidup bersama kami. Lalu Nabi mengatakan, tetapi ada kaum yang akan datang sesudahmu, mereka hanya didatangi Al-Quran yang sudah terhimpun di antara kedua sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan ajarannya yang terkandung di dalam Al-Quran. Mereka itu, kata Nabi, lebih besar pahalanya daripada kalian. Nah, ucapan itu diulangi oleh Rasulullah sebanyak 2 kali. Hadis ini riwayat Bakar bin Murdawai. Nah, ini digolongkan dengan gaib. Jelas ya Pak ya? Jadi selain percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qadar dan seterusnya, ternyata termasuk gaib itu orang yang hidup setelah Nabi dan dia percaya. Ya, kita percaya neraka atau tidak? Percaya surga atau tidak? Itu semua perkara gaib. Percaya semua. Tetapi itu semua bukan hal yang kita lihat. Itu adalah percaya. Perkara gaib. Nah, jadi orang bertakwa itu yang pertama adalah percaya kepada yang gaib. Saya sudah beri contoh tentang hal gaib. Sampai sini dipahami sudah? Ya, Tapi nggak bisa ditarik begini ya. Kan rame nih, saya saya pernah dengar itu ada seorang pengacara dukun, kalau nggak salah itu rame ya, saya saking penasaran saya lihat itu. Kata dia nggak percaya sama dukun itu kafir katanya. Oh, iya, iya. Karena dukun itu termasuk hal gaib. Mohon maaf ya, saya agak kasar bicara. Bodoh kok dipelihara ya. Mana urusan gaib dengan dukun kok sama? Tidak ada. Ya, itu perkara yang berbeda. Lalu dia tarik-tarik. Percaya kepada yang gaib wajib. Dukun itu gaib. Kalau nggak percaya kepada dukun, maka batal syahadatnya. Astagfirullah. Kayak orang kayak gini kok dibiarin gitu ya. Mestinya diproses ini. Karena sudah menghina agama itu. Itu penghinaannya substansi banget itu. Kalau kita mau belajar agama dengan benar. Karena
indikator takwa yang pertama dipermainkan sesuai akalnya. Baik. Nah, sekarang indikator yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu percaya gaib. Ini penting banget. Ya, gaib itu penting banget karena semua gaib. Kalau nggak percaya, malaikat, kitab, ya kemudian kiamat, kemudian surga, neraka, ya selesai imannya. Ya, selesai imannya. Karena itu semua adalah perkara gaib itu semua. Maka cukup dipercaya saja. Maka kalau kita lihat ya, kepada yang gaib itu Allah nggak bilang kerjakan, tapi alladzina yu'minuna adalah mereka yang percaya bil ghaibi, kepada yang gaib. Cukup dikata percaya saja. Sudah selesai. Nggak perlu yang lain-lain. Ya, baik. Kemudian indikator kedua, orang bertakwa itu apa? Wa yuqimunas salata. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dua sekaligus. Begini, sebelum saya rinci satu-satu, Bapak Ibu akan mendapati dalam Quran, ya, akan mendapati dalam Quran kata mendirikan sholat dan menafkahkan harta itu hampir selalu bergandeng. Saya ulangi, kata mendirikan sholat, perintah mendirikan sholat, dan perintah dalam berinfak bersedekah itu selalu hampir bergandeng. Saya kasih contoh. Buka surat 8 ayat 3. Monggo. Yang sama persis dengan ini. Silakan. Surat 8 ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 3. Yaitu orang-orang yang mendirikan syalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu bergandeng ya. Selalu bergandeng ya. Dalam surat yang lain misalnya pada surah nggak usah dibuka ya, saya bacakan saja. Surat Luqman. Allah Ta'ala berfirman, iqamus shalah wa ita'uz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sama nih, Al-Baqarah juga. Mendirikan salat, lalu menafkahkan sebagian rizkinya. Jadi gini, artinya Islam itu bicara tentang keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara kewajiban kita ritual kepada Allah yang disimbolkan dengan salat dan ya kepedulian sosial yang disimbolkan dengan zakat, infak, sedekah. Tentu nanti yang banyak yang lain, berbuat baik dan seterusnya. Jadi Islam itu mengajarkan kita seimbang antara garis vertikal, yaitu kita punya kewajiban kepada Allah, dan garis horizontal, kita punya kewajiban kemanusiaan. Makanya di dalam Al-Quran pada surat yang lain Allah bilang begini, duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian, kata Allah, akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali, kata Allah, orang yang menjaga hubungannya dengan Allah yang simbolnya itu adalah salat, dan orang yang menjaga hubungan sosialnya yang simbolnya adalah infak sedekah. Gitu. Jadi artinya Islam itu ajarkan kita seimbang sebagai seorang hamba yang punya kewajiban kepada Allah dan sebagai bagian dari makhluk sosial. Jadi artinya orang tuh tidak cukup cuma rajin ibadah, rajin sholat itu, sementara nggak punya kepedulian sosial. Nah, orang juga tidak cukup kepedulian sosialnya tinggi, tapi kewajiban ritualnya tidak dipenuhi. Nah, ini keren Islam, ya, seimbang antara ritualnya dengan sosial, gitu. Maka sholatnya sendiri simbolnya seperti itu. Diawali dengan takbir Allahu Akbar, itu pure ibadah. Tapi ujung sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kepedulian kanan kiri, simbol dari sosial. Sampai Rasul itu pernah mengatakan,
tidaklah sempurna iman seseorang yang dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Bayangkan, tidak sempurna iman seseorang, dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ya. Jadi nggak cukup tuh kita cuma ritualnya baik, sholatnya baik, baca Qurannya oke, tapi nggak punya kepedulian sosial. Nggak cukup. Tapi ada orang yang begitu sangat dermawan gitu ya, tetapi kemudian dia tidak salat, maka tidak sempurna iman. Nah, baik ya. Yuk kita mulai. Indikator yang kedua di dalam ayat ini, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Nah, mari kita renungkan, kenapa dia tidak menggunakan kata mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Nah, tidak menggunakan kata fa'ala. Fa'ala itu melakukan, tapi menggunakan kata qama yaqumu, mendirikan. Sampai panggilannya pun ketika kita qomat itu qad qamatis shalah. Ya, bukan menggunakan kata mengerjakan, tapi menggunakan kata mendirikan. Nah, kalau mengerjakan, Pak, semua orang bisa. Anak-anak pun mengerjakan. Nah, kalau mendirikan itu beda. Mendirikan itu kata ulama, waktu sholatnya dijaga. Kemudian rukunnya dijaga, syaratnya dijaga. Nah, itu namanya mendirikan. Dan hatinya berusaha hadir. Saya ulangi ya. Kalau mendirikan sholat itu beda dengan mengerjakan sholat. Semua orang bisa mengerjakan sholat. Anak-anak mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, tidak semua bisa. Sebab mendirikan sholat itu satu, menjaga waktu sholatnya. Tepat waktu. Yang kedua, menjaga syarat dan rukun sholatnya. Ya, syaratnya benar, rukunnya benar. Yang ketiga adalah ya ini wa khudurul qalbi, menghadirkan hati. Itu namanya berusaha khusyuk. Nah, itu loh mendirikan salat. Bukan sekedar mengerjakan. Maka kalau ditanya soal khusyuk, apa itu khusyuk? Nah, gitu ya. Khusyuk itu salatnya, gerakannya meniru Rasul, bacaannya meniru Rasul, lalu kemudian hatinya berusaha hadir. Udah cukup tuh. Jadi jangan sampai gini, sholat itu kalau sholat khusyuk itu kalau sholat sudah nggak ingat apa-apa. Kalau masih ada nyamuk kerasa itu nggak khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau sudah nggak ingat apa-apa dan nggak ngerasa apa-apa. Wah, itu bukan khusyuk, itu semaput namanya. Ini orang suka salah. Itu bukan khusyuk, itu semaput namanya. Nabi itu yang paling khusyuk sholatnya. Ketika ada cucunya di atasnya, Rasulullah nggak bangun-bangun. Artinya kan kerasa ada cucunya. Agar cucunya tidak jatuh. Bahkan ketika Rasulullah masuk ke masjid hendak memanjangkan sholat ketika jadi imam. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Lalu ternyata nih, ya, saat sholat Rasulullah mendengar tangisan anak-anak. Maka Rasulullah bacaannya dipendekkan karena khawatir ibunya gelisah gara-gara anaknya yang menangis. Rasulullah aja dengar. Gitu. Jadi jangan dibilang khusyuk itu kalau nggak ingat apa-apa. Sekali lagi itu bukan khusyuk tapi semaput. Ya, kembali ya. Jadi mendirikan salat itu waktunya dijaga, syarat dan rukunnya dipenuhi, lalu berusaha hatinya hadir atau khusyuk. Itu mendirikan salat. Bukan ngerjain salat saja, tapi mendirikan salat. Jelas ya? Maka ada ancaman sebenarnya Bapak Ibu bagi orang-orang yang sholat. Loh, ancamannya bukan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu sudah karuan. Kata Nabi, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang tinggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan kafir yang jelas. Ya. Walaupun ulama berbeda dalam menafsirkan,
Yang pertama adalah meninggalkan sholat karena malas. Yang kedua meninggalkan sholat karena tidak percaya sholat wajib. Kalau orang tinggalkan sholat karena tidak percaya sholat itu wajib, maka dia kafir. Ini jelas ini kafirnya. Dia tinggalkan sholat karena dia menganggap bahwa sholat tidak wajib, itu kafir. Tapi kalau ada orang tinggalkan sholat, sementara dia merasa masih mengakui sholat itu wajib, cuma dia malas tidak sholat, maka dia dosa besar. Dia tidak kafir, dia dosa besar. Begitu kata para ulama. Ya, mari kita lihat bahwa ternyata orang yang sholat itu diancam oleh Allah. Bukan yang tidak sholat, udah karuan tadi ya. Yang sholat diancam oleh Allah. Coba buka surat Al-Ma'un. Surat berapa Ustaz? Ayo, juz 30 tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil muttaqin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sudah ketemu? Udah 107 ya Ustaz? Ya, betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, coba lihat. Fawailul lil musallin. Apa itu? Celakalah orang yang apa Bun? Yang salat. Bayangkan, orang yang salat celaka itu. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat. Maksudnya neraka wel. Orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang salatnya apa? Lalai. Itu ayat ke-5-nya. Nah, orang salah memahami yang dimaksud lalai itu selalu hanya soal waktu. Waktunya lalai. Oh, bukan itu. Itu bagian dari maknanya saja. Kata sahun itu lalai di sini. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu maknanya 3. Yang pertama adalah lalai soal waktunya. Iya, lalai soal waktunya. Jadi sholatnya nanti gitu. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? As-salatu ala waqtiha. Sholat di awal. Itu yang selalu dijawab Nabi. Nah, maka yang kedua, apa yang disebut lalai di sini? Kalau yang pertama soal waktu, yang kedua soal tujuan. Tujuan sholat. Nah, nih lihat. Orang-orang beriman, tujuan sholatnya itu karena Allah. Betul ya Pak Bu ya? Di dalam Al-Quran misalnya, tarahum rukka'an sujjada. Lihatlah mereka senantiasa ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang orientasi ruku dan sujudnya berharap karunia dan keridhaan dari Allah. Itu orang beriman yang benar. Sudah sampai situ. Nah, sekarang coba lihat. Orang-orang munafik, apakah sholatnya itu karena Allah? Tidak. Karena itulah celaka orang yang sholatnya tidak karena Allah. Karena apa? Misalnya, di dalam surat An-Nisa, ayat 142, surat keempat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ayat 142. Nasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit kali. Nah, orang munafik itu kan sholat kan? Tapi lihat,
Orang-orang munafik itu kalau sholat satu malas-malesan. Nah, berarti soal waktu kan? Yang tadi saya jelaskan yang pertama. Ya, bahwa yang dimaksud sahun itu soal waktu. Yang kedua, orang munafik itu kalau sholat tujuannya ingin dilihat manusia. Butuh pengakuan dari manusia. Padahal orang mukmin sholatnya itu karena Allah. Nah, maka celaka tuh orang yang sholat butuh pengakuan dari manusia. Dia lakukan tidak karena Allah, tapi karena apa tuh? Manusia, namanya riya. Ya. Maka sholat ini tidak dapat apa-apa. Bahkan celaka kata Allah. Mana celakanya? Pada 145-nya Allah kasih tahu tuh konsekuensinya. Apa kata Allah? Orang ketika seperti itu, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Monggo. Silakan, Bu. Yang ayat berapanya? 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Padahal sholat kan? Gitu, sholat dia. Tapi celaka, mendapatkan neraka. Kenapa? Satu, sholatnya lalai. Yang kedua, tujuan sholatnya salah. Tidak karena Allah. Tapi ingin dapat pengakuan manusia. Nah inilah celaka orang yang sholat. Maka di sini orang yang mendirikan sholat, orang bertakwa itu. Bukan cuma ngerjain sholat. Nah yang ketiga, siapa yang dimaksud celaka bagi orang yang sholat? Kalau yang pertama tadi soal kelalaian waktu. Yang kedua soal apa? Salah Tujuan. orientasi, sholatnya salah tujuan. Ya gitu tak? Yeah. Nah, yang ketiga adalah syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Syarat sholatnya nggak dipenuhi, rukun sholatnya nggak dipenuhi. Syaratnya misalnya tidak menutup aurat sholatnya dengan benar. Sehingga celaka tuh orang yang sholat. Ya, tidak menutup aurat. Ya, bersucinya tidak benar, wudhunya tidak benar. Ya, gitu. Itu kan syarat semua itu. Kemudian pakaian, badan, tempatnya tidak bersih. Ya, artinya tidak suci, bukan najis. Nah, itu kan celaka semua tuh. Nah, kemudian ya rukun misalnya. Gerakannya tidak contoh Nabi, tidak tepat ya. Bacaannya tidak benar. Nah, itu rukun semua tuh. Tidak tumak nina. Tumak nina itu apa, Pak? Sholatnya tidak tenang. Antara satu gerakan satu dengan gerakan yang lain tidak berhenti. Tapi begini-begini, cepat gitu ya. Pernah dengar nggak? Ada sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Iya, yang di Pasuruan. Nah, saya pernah ditanya soal itu. Salah satu jemaah nanya, Ustadz bagaimana hukumnya sholat orang, ya dikasih contoh sih, 23 rakaat 7 menit. Sah atau tidak? Saya bilang, bukan cuma tidak sah, celaka tuh orang sholat. Celaka. Saya mengambil dalil ini dengan pemahaman Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa celaka? Karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Daripada nggak sholat, Ustaz. Ya nggak sholat sudah kadung, celaka dia. Ya, ini orang sholat celaka karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Ya, makanya Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, kembali. Jadi orang bertakwa itu ya indikator keduanya mendirikan salat. Mendirikan salat. Maka pelajari lagi dengan baik rukunnya, pelajari lagi dengan baik syarat sahnya, pelajari gerakannya, pelajari bacaannya, dan berusaha menghadirkan hati. Agar kita tidak termasuk orang sholat tapi diancam dengan neraka karena lalai dalam sholat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa yang mendirikan sholat. Ya,
mendirikan salat. Sebab Nabi mengatakan begini, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa dia dirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa tinggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Nabi juga bilang, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya benar, benar semuanya. Tapi kalau salatnya rusak, rusak semuanya. Jadi salat itu merupakan barometer. Ya, salatnya benar-benar semuanya. Salatnya rusak, rusak semuanya. Salat itu indikatornya, baiknya seseorang, salat itu adalah merupakan barometer. Sampai Nabi pernah berkata kepada sahabat Abi Darda, ya, kata Abi Darda yang menuturkan, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'ain. Saya pernah dinasehati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Nasihat kedua yang disampaikan Rasulullah itu, la tatrukanna as-salah al-maktubah muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan pernah kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Ya, dipahami ya? Nah, jadi indikator yang kedua, orang bertakwa itu adalah mendirikan salat. Mendirikan salat dengan mengerjakan salat berbeda. Ya, mendirikan itu menjaga rukun, menjaga syarat, menjaga waktu, dan berusaha menghadirkan hati. Gitu. Makanya yang beruntung orang beriman itu tidak semuanya. Tapi yang beruntung yang sholatnya khusyuk. Nek sholatnya gak khusyuk gak beruntung. Ya, coba buka Quran surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi beruntung orang beriman. Semuanya? Enggak. Ternyata yang beruntung itu diklasifikasi. Satu adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nek sholatnya gak khusyuk, cuma sekedar meninggalkan kewajiban, dia termasuk orang yang beruntung. Maka khusyuk tadi, Ana sampaikan jaga waktunya, jaga rukunnya, jaga syaratnya, berusaha menghadirkan hati. Berusaha. Untungnya khusyuk tidak masuk rukun sholatnya. Kalau masuk rukun sholat, repot sholat kita ini. Rasanya nggak pernah sah. Ya, baik ya. Jadi, nah, sholat yang benar itu, yang khusyuk itu nanti akan membentuk diri kita. Membentuk diri kita seperti apa? Ya, kita sering baca kan dalam Quran, aqimis shalah, dirikan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Artinya bahwa salat itu bisa membentuk seseorang tidak keji dan tidak mungkar gitu. Ya, artinya bahwa salat yang benar itu akan membentuk seseorang tidak akan keji, tidak akan mungkar. Maka bahasa Al-Qur'an yang halus itu, coba buka surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Monggo. Minasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah
Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Coba dilihat di tengah tuh Bun. Lihat, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Berarti apa? Salat ya Bun ya. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Salat. Yang tujuannya apa? Mencari karunia Allah dan keridhaannya. Berarti salatnya benar nih. Salat mencari karunia dan keridhaannya. Maka apa yang dia dapati? Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Bukan hitam dua di sini tuh Bun, bukan. Ya bukan. Artinya apa? Orang yang sholat itu, sholatnya itu akan nampak dalam ruang sosialnya. Terimplementasi dalam ruang kehidupannya. Yo, sholatnya baik, maka dia sosialnya baik. Orangnya baik, sholatnya bagus, sholat. Maka nanti orang itu berakhlak, orang itu tidak keji, tidak mungkar. Tapi kemudian ada kasuistik. Loh, koncoku ya sholat deh. Tonggoku sholat, tapi keji mungkar, berantem dulu. Itu bukan konsep Quran yang salah, tapi coro sholatnya yang gak ape. Rukunnya mungkin gak tepat, syaratnya gak tepat, waktunya lalai, hatinya gak hadir atau alias gak khusyuk. Maka sholatnya itu tidak berbekas, hanya sekedar mengerjakan sholat. Wong bertakwa itu adalah mendirikan sholat. Gimana Pak Sikit? Baru dapat satu ya. Iya, Ustaz. Mungkin karena udah mau 6:30, mungkin kita lanjut dengan tanya jawab nanti yang kita berhenti di sholatnya dulu, Ustaz, yang menafkahkan sebagian rezeki mungkin pekan depan ini, Ustaz. Baik. Oke. Sir harus sabar ya. Iya. Jadi kita baru sampai pertengahan di ayat ketiga ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Monggo langsung buka mikrofonnya aja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kita mungkin punya waktu sekitar 15 menit lah, seperti biasa. Ya, mau tanya Ustadz. Ya, silakan Bu Anita. Ini yang ada dua ya. Yang pertama, mengenai masalah lalai dalam sholat. Itu kan bisa melalaikan dalam waktu maupun misalkan yang tadi bermalas-malasan gitu. Nah, sedangkan kita kan iman naik turun nih Ustadz. Kadang ada satu waktu kita tuh mengalami futur gitu. Pada saat kita mengalami futur dan kita kan pasti kalau sadar pasti kita langsung istighfar dan melakukan yang benernya gitu. Tapi kalau misalkan kita sedang memang benar-benar lagi di bawah gitu imannya, itu pada saat itu apakah kita masuk menjadi orang munafik atau gimana ya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang supaya benar nih, kita bisa mendirikan sholat dengan benar, Ustadz punya referensi buku yang baik nggak, yang paling bagus? Saya sih punya beberapa buku pedoman sholat, bacaan maupun gerakan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin Ustadz punya referensi lain yang kita belum tahu. Terima kasih Ustadz. Insya Allah. Kalau Bunda sudah punya referensi itu rasanya sudah sempurna itu. Yang pertama Bun, munafik itu ada dua macam Bun. Tapi sebelum sampai ke munafik itu dulu ya. Iman itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yankusu. Ya yazid itu naik, yankus itu tuh turun. Ya. Kenapa bisa naik turun? Ya, tergantung asupan yang kita berikan. Agar iman itu naik terus, satu hendaknya kita berada di tempat yang baik. Yang kedua, bersahabat dengan orang baik. Yang ketiga, jangan berhenti ikut kajian karena kita dicas terus gitu ya. Nah, itu salah satunya untuk mengompa agar iman kita terus naik. Ya, tidak kemudian turun ya.
seperti apa ya, naik turun kan iman tuh kayak rupiah terhadap dolar gitu ya. Roller coaster, Ustaz. Iya. Kalau rupiah turun terus, Ustaz. Makanya berada di tempat yang baik, bersahabat dengan teman-teman yang baik seperti ini, lalu kemudian banyak dicas dengan kajian. Insya Allah imannya tersuntik, nanti akan naik. Kalau kita berteman dengan orang tidak baik, berada di tempat yang tidak baik, lalu jauh dari kajian, bukan cuman naik turun, tapi degradasi itu nanti imannya. Ya gitu ya. Nah itu cara menjaga iman. Tentu yang terpenting adalah bersyukur kepada Allah setelah diberi iman. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah kuatkan hatiku dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Rabb kami jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk. Minta tentu kepada Allah ya. Minta kepada Allah, bersyukur setelah dikasih iman, lalu kemudian bergaul dengan orang soleh, berada di tempat yang baik, dan jangan pernah lupa ikut kajian. Ya, karena ini akan menyuntik iman kita agar iman tidak terdegradasi. Baik, kemudian kenapa saya mulai dari sini? Agar bisa dipahami secara komprehensif. Lalu soal munafik, Bunda, ini hati-hati ya. Munafik itu tidak sampai kepada yang tadi saya sampaikan. Munafik itu ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ya. Munafik i'tiqadi itu yang diancam di keraknya neraka, yang tadi saya sampaikan. Itu namanya munafik i'tiqadi. Yang kemunafikannya itu adalah keyakinannya. Sebenarnya dia memang tidak percaya sama Islam. Tapi dia berpura-pura Islam. Yang dicontohkan oleh para orang munafik di zaman Nabi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul atau Abdullah bin Khalaf. Ya. Nah itu memang dia tidak beriman, dia cuma pura-pura beriman agar dapat perlindungan di kota Madinah. Ya. Nah itu munafiknya i'tiqadi. Yang mendapatkan keraknya neraka itu adalah munafik i'tiqadi. Ya. Nah ada orang munafik amali, keyakinannya dia tidak munafik, tapi perbuatannya yang munafik. Dia percaya betul kepada Allah, dia tidak berpura-pura Islam, tapi amalannya yang munafik. Nah, maka dia tidak sampai pada kerak neraka. Nah, itu dulu ya, Bun. Dipahami sampai sini, Bun? Ya. Iya, Ustadz, insya Allah. Jadi dia munafiknya bukan i'tiqadi, tapi amali. Kemudian kalau ditanya, referensi sholat yang terbaik apa? Saya sih mau bilang ya, semua kitab, selama itu ditulis ulama, kok semuanya baik ya. Tapi kalau Bunda tanya, baik beli buku, ini saya pegang nih. Apa namanya, ini kitab ya, saya berpedoman pada ini untuk menjelaskan tadi yang saya sampaikan itu. Salah satunya ya, saya tidak mengatakan yang terbaik ya, salah satunya adalah Sifat Salat Nabi karya Syekh Nasiruddin Albani. Punya Bun? Bun Ibu Anita punya? Halo? Covernya seperti apa, Ustadz? Coba. Waduh, saya tidak tahu kalau terjemahan, Bu. Kalau aslinya begitu. Itu tapi Arab gundul itu. Soalnya kalau judulnya seperti itu sih saya punya. Nah, cuman saya mesti cek dulu tuh ininya siapa gitu penulisnya. Namanya Sifat Salat Nabi. Ya, saya punya judulnya Sifat Salat. Ya, Albani. Itu bagus sekali dan itu lengkap. Ya, itu lengkap. Gerakannya satu persatu dibahas, bacaannya satu persatu dibahas, bahkan macam-macam bacaannya itu semua dikasih tahu. Gitu ya. Sifat Salat Nabi siapa, Ustaz? Syekh Nasiruddin Albani. Sifat Salat Nabi. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Buku yang tadi Ustadz pegang yang mana, Ustadz? Maaf. Ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram. Tapi kalau baca Bulughul Maram jangan baca redaksi hadisnya ya. Nanti tidak paham. Kalau bisa beli sarahnya. Sarah dari Bulughul Maram. Penjelasannya. Karena kalau baca hadisnya saja nanti banyak yang keliru. Dia harus beli sarahnya. Tapi yang jadi aja Bun, Sifat Salat Nabi itu yang paling jadi. Ya, Allahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Syekh siapa, Ustaz? Nasiruddin Albani. Nasiruddin Albani. Iya. Orang Albania.
Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya di belakang Bu Anita. Monggo. Saya Pak Sigit. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gini, mau dijelaskan ya berkaitan dengan mengqadha sholat itu loh. Jadi ada Ustadz yang pernah menjelaskan begini. Kalau kita dulu itu kan sering bolong-bolong sholatnya itu sebenarnya bisa diqadha. Itu gimana hukumnya itu ya? Karena waktu saya dengarkan itu kan sepotong aja, jadi nggak jelas. Dan gimana cara melaksanakan mengqadha sholat itu? Terima kasih ya Ustaz. Gini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini memang ada khilaf ulama ya. Ada yang mengajarkan soal qadha. Tapi kalau Bapak tanyanya saya, maka semua kesalahan yang pernah kita lakukan itu datang kepada Allah mohon ampun. Ya, mohon ampun saja kepada Allah. Ya, saya termasuk yang tidak memahami itu karena tidak ada contoh ya. Jadi mohon ampun kepada Allah atas khilaf dan salah yang pernah kita lakukan. Kita pernah lalai dari sholat, kita pernah tinggalkan sholat, datang kepada Allah mohon ampun. Ya, Allah itu maha pengampun. Yang penting syaratnya 5-5-nya dipenuhi. 1, bertobatlah dengan ikhlas. Yang kedua, kemudian berhenti meninggalkan sholat itu. Kemudian yang ketiga, ada penyesalan karena pernah tidak salat. Kemudian yang keempat, berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Yang kelima, kemudian sekarang ganti dengan amalan soleh, berarti sholatnya harus diperbanyak secara kuantitas maupun quality. Ya, jadi kalau antum tanyanya semana, bagaimana persoalan dulu yang pernah kita lalai dengan sholat? Mohon ampun kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Ya, bertobatlah. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Allah Ta'ala berfirman, pada Quran surat 39 ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah, sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau tanya semana bagaimana? Ya bertaubat aja kepada Allah. Pada masa lalu kita tidak baik, suka lalai dengan salat, taubat dengan ikhlas, jangan ulangi kembali, ada penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulangi, lalu ketika sekarang isi dengan amalan-amalan saleh. Demikian Pak, wallahu a'lam. Baik, Pak Damar cukup ya? Atau masih ada yang belum jelas? Ya cukup, terima kasih. Ya, baik. Ustaz, mungkin ini sudah mau mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Saya sedikit dari saya, Ustaz. Jadi salah satu rukun sholat itu kan Al-Fatihah, Ustaz. Dan ini mungkin hampir banyak di antara kita yang pembacaan sholat surat Al-Fatihahnya itu belum sempurna, baik dari tajwid maupun makhrajnya, utamanya makhrajnya, Ustaz. Nah, dan kita tidak tahu ini mau mengubah arti atau tidak. Katakanlah alhamdulillah dan alhamdulillah itu kan berbeda sekali ternyata, Ustaz. Ya. Bagaimana kira-kira menurut Ustaz kita yang belum sempurna di dalam bacaan Al-Fatihah dan kita tidak tahu bahwa itu berbeda arti, Pak. Terima kasih. Baik. Dalil pertama, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Quran. Tidak dinamakan salat, ya artinya tidak dinamakan salat orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak membaca Fatihah itu maka salatnya tak sah. Lalu kemudian bagaimana bagi kami yang belum sempurna bacaan Fatihahnya? Lihat Pak, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, "Fattakullah mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah tak bebani hukum kecuali sesuai dengan kesanggupan. Nah, selama itu dalam proses belajar, maka tidak ada masalah. Kita terus memperbaiki, kita terus belajar, maka nggak ada masalah. Ya, enggak nunggu sempurna lalu kemudian baru sholat, sempurna baru sah sholatnya, tidak.
Kan itu proses. Allah mengatakan bertakwa kepada Allah itu kata Rasul sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita terus belajar. Ya, dalam Al-Quran Allah tak bebani hukum kalau kita nggak sanggup. Bahkan Imam Ahmad itu pernah mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ini Quran yang bilang ya, nanti dipahami oleh Imam Abu Hanifah maksud saya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah dari Al-Quran. Jadi gini, selama kita masih proses belajar dan terus belajar, maka nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya teruslah belajar dan belajar, maka nggak ada persoalan. Kecuali orang tidak pernah mau belajar, sudah merasa puas saja, itu baru persoalan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Agak ayem nih. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Monggo. Kita masih ada sekitar 6 menit. 5 menit, 6 menit. Satu pertanyaan lagi mungkin. Sebelum kita tutup. Dari Bapak-Bapak, udah Pak Damar, dari Bu Anita, mungkin yang lain dari Bogor nih, belum ada yang nanya. Atau yang lain, Bu Linda, biasanya tadi nanya ini. Alhamdulillah. Oke, kalau ada suara. aduh iya nih baru nyanyi soalnya. Masya Allah. Enggak ngajar Ustaz. Beliau ini ngajarnya banyak sekali, jadi mungkin kehabisan suara ini. Kata ngajar di PB. Karena terkenal galak Ustaz ini, dosen satu ini. Masya Allah. Bukan galak, nggak ada dosen galak. Dosen Tuhan, tegas. Tegas, betul Ustaz. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi pada hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjut di pekan depan, masih melanjutkan ayat ketiga surat Al-Baqarah. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam pemimpin acara ini saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Sigit dan teman-teman semua. Ian. Yang berkah. Semua. Alhamdulillah. Terima kasih Sigit, teman-teman Ya, semua. sama-sama yuk. Live ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Git. Ya. Nani. Nani, makasih. Ini nggak kegebekan ya. Ini saya telat masuknya. Amit ya. Sampai ada baru sadar ada hari ini Rabu, lupa untuk. Iya, jadi sebelum GBK ngaji dulu. Aku hari ini agak GBK aku hari ini. Hujan ya. Oh, hujan ya. Nah, tadi aku tuh ketiduran lagi biasa. Oke, makasih ya Sigit ya semua. Ya, sama-sama. Ya. Izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani, terima kasih ya izin ya. Iya, sama-sama.